Terjadinya kebakaran yang meluluh lantakan komplek ini, Palangkasari dulunya adalah sebuah kawasan yang padat penduduk. Dan disinilah cikal bakal pertumbuhan ekonomi kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, berdiri tepat di tepian Sungai Kahayan. Sebelumnya wilayah kota Palangkaraya terbentuk dari sebuah desa yang bernama Pahandut. Ditancapkannya tiang pertama, pembangunan kota Palangkaraya dilakukan oleh Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Pahandut. Perumahan padat penduduk ini sebelumnya merupakan kawasan perdagangan di masa awal terbentuknya kota Palangkaraya. Warga yang tinggal di sini dahulunya merupakan pedagang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan alat transportasi kapal sungai, mereka datang dari kampung halamannya dengan membawa barang-barang dagangan. Karena sistem transportasi yang masih tradisional dan relatif memakan waktu yang lama untuk pulang pergi, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menetap di sini dalam waktu yang lebih lama. Di komplek Palangkasari ini terdapat sebuah masjid yang bisa dikatakan sebagai saksi sejarah masuknya peradaban Islam di kota. Masjid ini merupakan tempat ibadah tertua yang ada di kota ini. Hal ini dikuatkan dengan gaya bangunannya yang masih terlihat klasik. Desain eksteriornya masih kental dengan budaya Melayu Banjar yang dipadu-padankan dengan pengaruh gaya masjid-masjid Demak yang terdapat pada bagian atapnya. Masjid Nurul Hikmah, Komplek Palangkasari yang berada di Jalan Darmo Sogondo, Palangkaraya ini berdirinya tahun 1962. 1962 itu didirikan oleh salah seorang pendatang dari kota Banjarmasin yang beliau berasal dari Amuntai yang kebetulan berdagang dan kemudian singgah di Pahandut. Saat itu di Pahandut di Pelabuhan Rambang. Lalu kemudian beliau sambil berdagang kemudian juga
mendirikan musola semulanya itu, langgar. Nah, lalu lama-kelamaan setelah semakin banyak pemukiman, orang-orang Banjar semakin banyak yang berjualan atau berdagang di komplek ini, lalu yang tadinya langgar lalu menjadi masjid. Disinilah kegiatan Islam warga Komplek Palangkasari dan sekitarnya berlangsung. Mulai dari sholat berjamaah hingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Masjid ini dari awalnya itu memang beberapa kali pembukaran, yang sudah kita ketahui itu ada 3 kali. Yang tentunya pertama masjid ini diadakan hanya lantai papan, dinding papan itu dirubah lagi menjadi dinding semen dan lantainya tehel. Dan ketiga lagi dilanjutkan dengan keramik ini. Dan mungkin yang terakhir ini tahun 1992 tadi diadakan. Seperti menara juga kemarin pernah ada menara di sini, samping kanan masjid sekali dibongkar, ditaruh di tengah. Sekarang menaranya ditaruh di luar lagi. Jadi ada 3 kali bongkaran. Jadi ukuran masjid ini sesuai dengan aktenya itu 25 kali 35 meter. 25 kali 30 meter yang saat itu sudah termasuk masjid yang terbesar lah saat itu kan pada zamannya itu. Awalnya dulu pada tahun 1962 sampai tahun 70 itu kami meskipun di sini tidak ada remaja masjid, tapi pemuda-pemuda di sini bisa berkumpul mengambil air ke Sungai Hayan. Langsung mengisi di sini karena dulu tempat wudhu itu hanya kolam biasa. Masjid ini didirikan oleh warga Palangkasari yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Majidi. Ulama yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu ulama besar yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Masjid Nurul Hikmah ini pendiri dan sekaligus perintisnya adalah almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Majidi. Beliau berasal dari Desa Palimbangan Gusti, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Jadi Abuya Kiai Haji Muhammad Majidi, beliau pada zamannya itu belajar ilmu agama ini secara khusus kepada almarhum Kiai Haji Muhammad Sya'rani di Desa Palimbangan Gusti, Amuntai. Jadi istilahnya itu mengaji berduduk begitu nah. Mengaji berduduk terutama kitab kuning.